Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakalan lanjutin peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air. Oke, pada video sebelumnya kita telah membahas dari pasal 1 hingga pasal 20. Selanjutnya kita bakalan lanjutin dari pasal 21. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Pasal 21 ayat 1, rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional. Ayat 2, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional membantu Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Ayat 4, rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional. Yang 5, dalam hal Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional tidak atau belum terbentuk setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, rancangan pola pengelolaan sumber daya air dibahas oleh Menteri bersama A. Bupati atau Wali Kota untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota, atau B. Gubernur dengan melibatkan Bupati atau Wali Kota yang bersangkutan untuk wilayah sungai lintas kabupaten atau kota. Ayat 6, rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 5 disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional. Penjelasannya, pasal 21 ayat 2, dalam membantu Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional, unit pelaksana teknis yang membidangi sumber daya air wilayah sungai strategis nasional dapat A. menyusun rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas permintaan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional, atau B. mengajukan usulan rancangan pola pengelolaan sumber daya air atas inisiatif tersendiri untuk ditindaklanjuti oleh Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai strategis nasional. Pasal 22 ayat 1, pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 tahun sekali. Ayat 2, hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air. Pasal 23, pedoman teknis dan tata cara penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 sampai pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, perencanaan pengelolaan sumber daya air. Bagian 1, umum. Pasal 24, perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Bagian kedua, inventarisasi sumber daya air, pasal 25. Ayat 1, inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air. Yang kedua, pengumpulan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. kuantitas dan kualitas sumber daya air, B. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air, C. sumber air dan prasarana sumber daya air, D. kelembagaan pengelolaan sumber daya air, dan E. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air. Oke, penjelasannya untuk pasal 25 ayat 2 huruf A.
kuantitas sumber daya air adalah termasuk kuantitas penggunaan, ketersediaan, dan kebutuhan, serta kontinuitas sumber daya air. Ini maksud dengan kualitas sumber daya air mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi. Huruf B, yang dimaksud dengan kondisi lingkungan hidup yang terkait dengan sumber daya air, misalnya kondisi daerah tangkapan air, tingkat erosi, daerah rawan banjir, keanekaragaman hayati pada sumber air, kondisi daerah resapan air, dan kondisi sanitasi lingkungan. Ini dimaksud dengan potensi yang terkait dengan sumber daya air, misalnya potensi untuk pengembangan irigasi, industri, perkotaan, ketenagaan, dan pariwisata. Huruf C, masuk dalam data dan informasi tentang sumber air. Prasarana sumber daya air adalah jenis, kapasitas, jumlah, dan kondisinya. Kita masuk ke bagian ketiga, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air. Pasal 26 ayat 1. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air. Ayat 2. Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan strategi yang dipilih oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 3. Rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan mempertimbangkan penggunaan dan ketersediaan air tanah dalam cekungan air tanah pada wilayah sungai dengan tetap mengutamakan penggunaan air permukaan. Penjelasan pasal 26 ayat 1. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air terpadu disusun dengan memperhatikan wewenang dan tanggung jawab instansi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ayat ketiga, dalam hal cekungan air tanah melintasi wilayah sungai, pengelolaan cekungan air tanah harus mempertimbangkan wilayah sungai yang terkait. Pasal 27 ayat 1. Untuk wilayah sungai dalam satu kabupaten kota, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota yang bersangkutan. Ayat kedua, dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten atau kota. Ayat ketiga, dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategis pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh bupati atau wali kota dengan melibatkan instansi terkait. Pasal 28 ayat 1. Untuk wilayah sungai lintas kabupaten kota, pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten kota yang bersangkutan. Ayat 2. Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten kota tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi dilakukan oleh gubernur bersama bupati atau wali kota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait. Untuk pasal 29 sama dengan pasal sebelumnya, nah, tapi di sini wilayah sungai lintas provinsi ya. Kemudian dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi yang bersangkutan. Jika belum terbentuk, maka dilakukan oleh menteri bersama dengan gubernur dan bupati atau kota yang terkait dengan wilayah sungai yang bersangkutan dengan melibatkan instansi terkait. Seperti itu. Ini pasal 30 ini untuk wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara nih. Pemilihan strategi dilakukan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara yang bersangkutan. Kemudian tidak ada atau belum terbentuk, maka pemilihan strategis nasional pemilihan khusus untuk belum terbentuk nih ya tadi yang badan yang tadi, maka A. Wilayah sungai strategis nasional yang berada dalam satu kabupaten atau kota dilakukan oleh menteri bersama bupati atau wali kota dengan melibatkan instansi terkait. Terus wilayah sungai strategis nasional atau wilayah sungai lintas negara yang lintas kabupaten kota dilakukan oleh menteri bersama gubernur dengan melibatkan bupati wali kota dan instansi terkait. Seperti itu.
Nah, ini pasal 31 ayat 1, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 26 ayat 1 memuat upaya fisik dan non-fisik. Ayat 2, upaya fisik dan non-fisik dalam rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dengan desain dasar dan perakiraan kelayakan. Nah, penjelasannya untuk pasal 31 ayat 1 ini dimaksud dengan upaya fisik, misalnya upaya membangun bendungan, cek dan embung, bendung, reboisasi hutan, dan teras lereng lahan. Ini dimaksud dengan upaya non-fisik, misalnya upaya mengatur pola pemanfaatan lahan dan tata guna lahan. Penjelasan untuk ayat 2-nya, desain dasar upaya fisik antara lain memuat lokasi tata letak dan perkiraan tipe dan ukuran bangunan, ketersediaan bahan bangunan, dan lokasi buangan bahan galian. Desain daya upaya non-fisik antara lain memuat jenis kegiatan lokasi dan waktu pelaksanaan. Pasal 32. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai disusun untuk jangka waktu 20 tahunan. Pasal 33 ayat 1. Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota disusun oleh dinas pada tingkat kabupaten atau kota melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. Kemudian seterusnya seperti dapat teman-teman baca di layar sebelah kanan dan penjelasannya di sebelah kiri untuk pasal 33. Dan ini juga sama ya, rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kabupaten atau kota disusun oleh ini pada tingkat provinsi melalui konsultasi publik. Ini kan yang pasal 33 dalam satu kabupaten atau kota, ini kan dilakukan dinas terkait kabupaten kota dengan konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat gitu ya. Kemudian rancangan rencana pengelolaan sumber daya air, nah ini dibahas oleh warga organisasi pada wilayah sungai dalam satu kabupaten kota untuk mendapat pertimbangan. Seterusnya, kemudian juga pasal 34, nah ini bedanya lintas kabupaten kota. Nah pasti yang pasal 35 terus naik seperti itu ya. Yang berbeda ini harus dilihatnya hanya pada bagian-bagian ini saja. Di bagian yang tertentu aja nih, misalnya dengan gubernur. Nah biasanya ayat 3-nya nih misalnya dengan gubernur ditetapkan menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah. Itu bedanya sedikit-sedikit aja ini. Nah ini sebenarnya belajar kayak gini mudahnya menggunakan ini aja sih, kita sandingkan aja gitu, kita sandingkan atau kita buat alur proseduralnya, jadi lebih mudah gitu untuk ngebandingin. Pasal 36 ini juga sama, jadi coba kita lewat dulu aja nih, kalau yang sama-sama kayak gini kita coba lewatin, bisa teman-teman baca sendiri ya. Jadi ini bedanya cuma dikit-dikit aja gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke pasal 38, kita loncat dulu. Nanti cara mudahnya coba kita cari kan untuk teman-teman semua bisa pelajari ya undang-undang ini. Pasal 38, penyusunan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 sampai dengan pasal 37 dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk penjelasannya, dalam pedoman penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air termasuk mengatur prosedur dan tata cara inventarisasi sumber daya air dan pelaksanaan konsultasi publik. Pasal 39 ayat 1, rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali paling sedikit setiap 5 tahun sekali melalui konsultasi publik. Ayat 2, rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan merupakan dasar penyusunan program dan rencana kegiatan setiap sektor yang terkait dengan sumber daya air, dan B, sebagai masukan dalam penyusunan, peninjauan kembali dan atau penyempurnaan rencana tata ruang wilayah yang bersangkutan.
Pasal 40 ayat 1 rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagaimana pada pasal 33 ayat 3, pasal 34 ayat 3, pasal 35 ayat 4, pasal 36 ayat 4 dan pasal 37 ayat 4 ditindaklanjuti dengan melakukan studi kelayakan. Ayat 2 studi kelayakan sebagaimana maksud pada ayat 1 dimaksudkan untuk menyeleksi kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 5 tahun. Ayat 3 studi kelayakan sebagai maksud pada ayat 2 mencakup 1. Kelayakan teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Poin 2, kesiapan masyarakat untuk menerima rencana kegiatan. Poin 3, keterpaduan antar sektor. Poin 4, kesiapan pembiayaan, dan poin 5, kesiapan pelembagaan. Ayat keempatnya, studi kelayakan bagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh instansi yang terkait dengan sumber daya air. Penjelasannya untuk pasal 40 ayat 1, studi kelayakan merupakan kajian untuk menilai kelayakan dari kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air yang terdapat di dalam rencana pengelolaan sumber daya air yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu menengah. Dalam studi kelayakan sudah termasuk pradesain struktur yang akan dibangun dan rencana pengadaan tanah dan atau pemukiman kembali. Oke, itu dia video kita kali ini. Kita ngebahas hanya sampai pasal 40. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga sukses dan sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.